Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan kita pada mata kuliah ilmu tanah pertanian, dan hari ini kita sama-sama akan membahas berkenaan dengan sifat-sifat tanah atau dikenal juga dengan karakteristik tanah. Perlu kita ketahui bahwa tanah memiliki tiga sifat utama atau tiga karakteristik utama, yaitu sifat fisika tanah, sifat kimia tanah, maupun sifat biologi tanah. Dan sifat-sifat inilah yang membuktikan bahwa tanah bukan hanya sebagai benda mati, tetapi juga tanah merupakan benda yang sangat dinamis, di mana terjadi proses-proses fisika, proses kimia, dan proses biologi yang di dalam praktiknya saling terkait satu sama lain. Mari kita bahas satu persatu selanjutnya berkenaan dengan sifat-sifat tanah tersebut. Yang pertama kita akan membahas tentang sifat fisika tanah. Apa itu sifat fisika tanah? Sifat fisika tanah merupakan sifat-sifat tanah yang ditentukan oleh bahan-bahan penyusunnya. Ada beberapa sifat tanah utama, yaitu tekstur, struktur, konsistensi, warna tanah, temperatur atau suhu tanah, kadar air tanah, dan udara tanah atau pori-pori tanah. Sifat fisika tanah yang pertama kita akan bahas, yaitu tekstur tanah. Tekstur tanah ini merupakan salah satu sifat fisika tanah yang penting bagi dunia pertanian. Apa itu tekstur tanah? Tekstur tanah merupakan perbandingan relatif partikel-partikel tanah, yaitu partikel pasir, debu, dan liat atau clay dalam suatu massa tanah. Jadi kalau kita melihat tanah atau sebuah tanah, apabila kita analisis, kita lakukan pemisahan, kita lakukan fraksinasi di dalam laboratorium, maka akan terdiri dari partikel pasir, debu, dan liat dengan proporsinya masing-masing. Kemudian untuk tekstur tanah ini dibuatlah klasifikasi yang diakui secara bersama-sama secara internasional dan dilakukan oleh USDA atau Departemen Pertanian Amerika Serikat atau United States Department of Agriculture, dan USDA membagi 12 kelas tekstur tanah mulai dari yang paling kasar sampai ke yang paling halus. Ini adalah segitiga tekstur yang dibuat oleh USDA atau Departemen Pertanian Amerika Serikat untuk memudahkan kita menentukan kelas tekstur apa yang dimiliki oleh suatu massa tanah. Jadi ilustrasinya adalah apabila kita melakukan proses analisa di laboratorium terhadap suatu massa tanah, maka akan keluar data berapa persentase pasir, berapa persentase liat, dan berapa persentase debu. Nah, untuk menentukan tekstur apakah yang dimiliki oleh tanah tersebut, maka dilakukanlah penentuan dengan memadu padankan data yang kita dapatkan di laboratorium dengan segitiga tekstur yang ada. Yang pasti total daripada persentase antara pasir, debu, dan liat merupakan 100%. Kita ambil contoh, katakanlah kita melakukan analisa massa tanah di laboratorium, kemudian mendapatkan data persentase pasir adalah 25%, kemudian 15% liat, artinya total keduanya udah 40%, dan kita dapatkan persentase debu 60%, maka kurang lebih bahwa massa tanah tersebut memiliki tekstur antara lempung liat berdebu dan lempung berdebu. Nah, itu adalah contoh bagaimana menentukan kelas tekstur tanah dengan menggunakan segitiga kelas tekstur atau secara internasional dikenal dengan tekstur triangle. Sifat fisika tanah selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah struktur tanah. Apa itu struktur tanah? Struktur tanah merupakan susunan ikatan partikel tanah satu dengan yang lainnya membentuk suatu agregat, dan agregat ini dikenal dengan dua istilah, ada istilah pad dan juga ada istilah cloud. Pad adalah agregat yang terbentuk dengan sendirinya, artinya pad ini terbentuk secara alamiah, dan ada juga istilah cloud pada struktur tanah ini. Sedangkan cloud adalah agregat yang terbentuk karena pengolahan tanah. Jadi kalau kita melakukan pembajakan terhadap tanah sawah, maka akan terbentuk cloud atau agregat-agregat yang kita kenal dengan cloud karena merupakan
bongkahan-bongkahan tanah atau agregat tanah yang terjadi tidak secara alamiah tetapi karena adanya aktivitas pengolahan tanah. Selanjutnya kita bisa lihat bersama ini adalah beberapa tipe daripada struktur tanah beserta ilustrasi daripada gambar dari masing-masing tipe struktur tanah tersebut. Yang pertama kita mengenal adanya tipe struktur tanah granular. Ini granul terpisah ya, lepas seperti ini. Kemudian ada tipe struktur tanah crumble. Ini kalau di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan struktur remah. Kemudian ada platy. Platy ini bentuknya lempengan yang berlapis-lapis. Seperti ada stratifikasi. Kemudian ada prismatic. Prismatic ini bentuknya seperti tiang. Kemudian ada berbentuk masif atau padat. Ada berbentuk kolumnar, berbentuk kolom-kolom, tetapi pada kolom-kolom ini juga tampak seperti adanya stratifikasi. Ada berbentuk blocky. Blocky ini bersudut, berbentuk sudut. Sebetulnya ada dua jenis daripada tipe blocky ini. Ada angular blocky, gumpal bersudut. Ada juga subangular blocky atau gumpal tidak bersudut. Dan kemudian juga ada single grain. Jadi single grain ini granul-granul yang memang terpisah dari masing-masing masa tanahnya. Nah, struktur tanah seperti apakah yang dihendaki oleh tanaman? Yaitu struktur remah atau crumble tadi, ya. Struktur yang diinginkan oleh tanaman, yang dikehendaki oleh tanaman adalah struktur remah atau struktur crumble. Karena perbandingan bahan padat dan ruang pori kurang lebih seimbang pada struktur tanah remah atau crumble ini. Dan kita ketahui bahwa untuk mendapatkan struktur tanah yang terbaik untuk tanaman, maka dilakukanlah tujuan pengolahan tanah. Sehingga tujuan pengolahan tanah adalah agar mendapatkan struktur tanah dalam bentuk besar dan ketahanan yang dikehendaki oleh tanaman. Kemudian sifat fisika tanah selanjutnya perlu diketahui adalah konsistensi tanah. Konsistensi tanah adalah derajat kohesi dan adhesi partikel tanah dan resistensinya terhadap perubahan bentuk. Jadi kekuatan tanah berkaitan atau berikatan satu sama lain merupakan definisi daripada konsistensi tanah. Ada beberapa jenis atau tipe daripada konsistensi tanah atau juga bisa dikatakan klasifikasi tanah, tetapi saya hanya ingin menunjukkan beberapa tipe atau jenis konsistensi tanah pada kondisi kandungan air antara kapasitas lapang dan kering angin. Nanti di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu kondisi air atau kandungan air dalam kondisi kapasitas lapang. Dan kita simpulkan bahwa kondisi kapasitas lapang ini analog dengan kondisi tanah lembab. Pada kondisi tanah lembab ada beberapa jenis atau tipe konsistensi tanah. Yang pertama adalah konsistensi tanah sangat gembur, teguh, sangat teguh, dan luar biasa teguh. Jadi apabila saudara-saudara sekalian mendengar istilah gembur, terkadang sulit untuk mendefinisikan ya, atau salah mendefinisikan bahwa gembur adalah struktur atau gembur adalah tekstur. Padahal gembur merupakan sifat daripada konsistensi tanah. Sifat fisika tanah selanjutnya yang tak kalah pentingnya adalah warna tanah. Apa itu warna tanah? Adalah salah satu sifat tanah yang mudah dilihat dan dapat menunjukkan sifat-sifat tanahnya. Kalau kita melihat di sepanjang jalan apabila kita sedang dalam perjalanan, di sisi kiri, sisi kanan kita melihat singkapan tanah atau tebing tanah, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna gelap, kehitaman. Itu adalah contoh konkret daripada adanya keanekaragaman warna tanah.
Apa yang mempengaruhi warna tanah? Yang pertama adalah kadar air tanah, kemudian kadar bahan organik tanah, kadar dan jenis mineral yang dikandungnya. Kalau kita melihat warna tanah gelap atau berwarna kehitaman, dipastikan bahwa kandungan bahan organik tanah itu tinggi. Tetapi apabila kita melihat tanah dengan warna yang terang atau mungkin bahkan tanah berwarna merah, pada tanah yang berwarna merah dipastikan bahwa kandungan mineral yang terkandung sebagian besar adalah unsur besi dan aluminium, Fe dan Al, karena proses pencucian yang tinggi, karena curah hujan yang tinggi, rata-rata atau sebagian besar di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi, maka proses pencucian unsur-unsur hara yang tinggi, maka tersisa unsur-unsur yang immobile seperti Fe dan Al, sehingga warna tanah sebagian besar berwarna merah. Di samping itu juga warna tanah bisa secara langsung dapat digunakan untuk pertama menaksir tingkat pelapukan dan proses pembentukan tanah. Jadi ada beberapa indikasi atau indikator warna tanah yang menunjukkan bahwa sebuah massa tanah itu mengalami tingkat pelapukan tertentu. Yang kedua adalah menilai kandungan bahan organik, kemudian menilai keadaan drainase. Jadi kalau misalkan pada tanah biasanya dengan drainase buruk itu akan cenderung berwarna keabu-abuan. Demikian sebaliknya apabila tanahnya kering itu akan lebih berwarna gelap. Nah, kemudian untuk melihat adanya horizon pencucian dan horizon pengenapan. Nah, istilah horizon kemarin di bahan kuliah yang pertama sudah diberikan adalah lapisan-lapisan pada profil tanah. Jadi ketika nanti adanya indikasi pencucian atau pengendapan pada horizon-horizon tanah, itu biasanya ditandai oleh warna tanah tertentu. Nah, kemudian juga untuk menaksir banyaknya kandungan mineral. Selanjutnya bagaimana cara menetapkan warna tanah? Jadi penetapan warna tanah secara internasional dengan menggunakan Munsell Soil Color Chart, ya, di mana di dalam proses penentuannya didasarkan pada beberapa parameter. Yang parameter yang pertama adalah hue yang menunjukkan warna utama tanah atau yang merajai berkas cahaya yang terlihat secara visual. Kemudian ada value di mana menunjukkan derajat terangnya warna atau kisaran daripada putih sampai kepada warna hitam. Yang ketiga adalah chroma di mana menunjukkan intensitas warna atau perubahan kemurnian warna dari kelabu, netral atau putih. Nanti bagaimana caranya menggunakan Munsell Soil Color Chart ini ada pada slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana secara teknis menentukan warna tanah dengan menggunakan Soil Munsell Color Chart atau alatnya atau medianya menggunakan Soil Munsell Color Book, ya. Soil Munsell Color Book ini standar secara internasional digunakan untuk kepentingan akademik maupun kepentingan penelitian. Nah, sebagai contoh, kita lihat gambar yang di bawah. Ini adalah gambar ketika buku Munsell ini dibuka. Contohnya, apabila kita memiliki sebongkah tanah, kemudian bongkah tanah itu diberikan kepada jajaran warna-warna yang ada pada buku tersebut, ya, kita sandingkan warna mana yang paling mendekati. Nanti kita melihat ke arah sebelah kiri. Itu adalah nilai hue, ya. Contohnya 7,5 YR, ya. Ini adalah nilai hue-nya 7,5 YR. Nah, kemudian setelah melihat nilai hue, ya, nilai hue yang di atas ini, kita melihat ke sebelah kiri, yaitu ada nilai 3. Hue-nya 7,5 YR, nilai 3 menunjukkan nilai value. Nah, kemudian
kita lihat ke bawah, itu nilainya 2, itu adalah nilai kromanya. Jadi 7,5 YR 3/2 itu nilai atau angka dari penentuan warna tanah berdasarkan Mansell book-nya. Kemudian posisi daripada spektrum warna yang mendekati contoh tanah yang kita miliki itu ada di range warna apa. Nah, kalau kita lihat pada gambar buku Mansell yang dibuka ini, ada sebelah kiri lingkaran kuning itu menunjukkan warna dark brown, ya. Nah, ini contoh bagaimana cara menentukan warna tanah dengan menggunakan Soil Mansell Color Book. Sifat fisika tanah selanjutnya adalah suhu atau temperatur tanah. Bagaimana peran suhu tanah terhadap tanaman? Peran suhu tanah atau temperatur tanah sebetulnya tidak berpengaruh secara langsung. Ya, contohnya suhu tanah ini berperan pada proses pelapukan dan penguraian batuan induk, perkembangan tanah ataupun reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tanah yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi pengaruh secara langsung tidak ada, tetapi lebih kepada pengaruh tidak langsung, misal kepada proses percepatan atau akselerasi terjadinya reaksi-reaksi kimia, biologi ataupun fisika di dalam tanah yang kemudian menyebabkan atau berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, di sini juga disebutkan contoh peran suhu tanah terhadap tanaman, ya, sebagai contoh perkecambahan jati, ya, perkecambahan jagung, proses nitrifikasi ataupun yang lainnya. Kemudian sifat tanah selanjutnya adalah tata air tanah. Tentunya tata air tanah ini berkaitan erat dengan kondisi pori-pori dalam tanah. Nanti sebetulnya ada kaitannya juga dengan sifat fisika terkait dengan porositas atau tata udara tanah. Nah, berdasarkan hal tersebut, ada kaitan antara tata air dengan pori-pori tersebut, maka ada kategorisasi antara pori yang ada di dalam tanah dengan air yang tersedia di dalam tanah. Ya, itu dikaitkan dengan ukuran pori-pori yang ada tanah. Jadi apabila pori-pori tanahnya ya kurang dari 0,2 mikron, maka cenderung air akan terikat kuat, maka air tidak tersedia bagi tanaman, sehingga tanaman tidak dapat menyerap air tersebut bagi pertumbuhan tanamannya. Nah, kemudian ada pori yang memiliki ukuran antara 0,2 sampai 8,6 mikron, ini relatif tersedia. Kemudian antara 8,6 sampai 30 mikron juga relatif tersedia, walaupun mungkin tidak optimal. Ada yang lebih dari 30 mikro, ini relatif tidak tersedia karena air secara cepat turun ke bawah. Ini adalah ilustrasi bagaimana kondisi hubungan antara air tanah dengan pori-pori tanah yang kemudian berimplikasi kepada ketersediaannya bagi pertumbuhan tanaman. Yang kita lihat di sini, air terikat pada kisi-kisi atau pada dinding partikel-partikel tanah yang tentunya berada pada matriks tanah. Jadi berada di antara matriks tanah tersebut. Semakin kecil porinya, maka ketersediaan air itu cenderung semakin sulit bagi tanaman, karena semakin kecil porinya maka semakin kuat ikatan massa tanah terhadap air tersebut. Dan ini adalah gambaran secara makro bagaimana air di dalam tanah ini terjadi proses siklus atau peredaran, ya. Bagaimana air bergerak dari atmosfer jatuh ke dalam tanah melalui beberapa proses, bisa masuk melalui proses infiltrasi ataupun limpas ke permukaan dalam bentuk runoff. Nah, ketika air masuk dalam infiltrasi, kemungkinan proses pengikatan oleh massa tanah atau partikel-partikel tanah inilah yang kemudian mempengaruhi terhadap proses kadar air tanah. Ya, ini adalah gambaran makronya kaitan dengan proses siklus air di dalam tanah
dan juga di lingkungan eksternalnya. Kemudian ada beberapa istilah kaitan dengan air tanah. Yang pertama kita mengenal istilah air adesi, di mana air ini merupakan air yang tidak tersedia bagi tanaman karena nilai pH-nya hampir 7. Jadi air adesi ini terikat kuat di dalam partikel-partikel tanah sehingga tidak dapat diserap oleh akar tanaman. Kemudian ada air higropropis. Ini juga air yang tidak tersedia bagi tanaman karena relatif terikat kuat juga oleh partikel-partikel tanah dengan nilai pH 4,5 sampai 7. Nah, kemudian ada air kapiler. Air inilah yang menunjukkan batasan antara titik kapasitas lapang dan keadaan titik layu permanen. Nah, ini yang cenderung relatif tersedia tetapi masih tidak optimal. Ya, kemudian kapasitas lapang. Kapasitas lapang menunjukkan air dalam tanah sesudah air gravitasi turun sama sekali. Jadi air ini memiliki nilai pH 2,54 dan pada kondisi inilah air tersedia bagi tanaman. Nah, kemudian ada titik layu permanen. Titik layu permanen ini disebut juga sebagai koefisien layu, merupakan kandungan air tanah yang paling sedikit sehingga akar tanaman juga tidak mampu menyerap sehingga tanaman mulai layu kemudian mati. Dan kekuatan pF-nya sampai ke 15 atm atau mohon maaf nilai pF-nya 4,2 atau ekivalen dengan nilai 15 atm. Kemudian selanjutnya sifat fisika tanah selanjutnya adalah udara tanah, di mana udara tanah ini menempati pori-pori makro antara agregat-agregat sekunder tanah dan tentunya peran daripada udara tanah di dalam tanah penting atau sangat prinsip bagi pernapasan akar tanaman dan kegiatan jasad hidup tanah. Kita perlu ketahui bahwa di dalam tanah juga terdapat fauna baik makrofauna maupun mesofauna bahkan mikrofauna atau dikenal dengan mikrobiologi, dan inilah peranannya sifat fisika tanah terhadap sifat biologi tanah sehingga saling terkait. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi udara tanah. Yang pertama adalah iklim, kemudian sifat tanah seperti tekstur, struktur, kemudian tinggi permukaan air tanah, sifat tanaman, dan ketersediaan atau keterdapatan tanaman mengurangi kadar oksigen dan menambah karbon dioksida di dalam tanah, adanya bahan organik dan kegiatan jasa drainik, baik yang jasa drainik aerob maupun jasa drainik